semuanya, selamat datang di podcast Cyber Sociology bersama aku Rene Maulida Azahra. Hari ini kita bakal membahas mengenai giveaway scams atau penipuan giveaway. Sebelum itu pastinya aku juga nggak sendirian. Biar podcastnya makin seru, aku mau ajak teman-teman aku biar kita bisa diskusi bareng-bareng juga. Dan kalian juga mau tahu kan, menurut mereka giveaway scams dan giveaway scams itu gimana? Nah, langsung aja nih. Kita ke teman-teman kita di sini. Di sini ada Charlie, Sarlin. Ize. Oke. Nah, selamat datang juga untuk teman-teman. Teman kan berarti kalau giveaway scams itu kan berarti penipuan ya. Nah, dari teman-teman nih, ada nggak sih pengalaman pribadi mengenai penipuan atau mungkin penipuan apapun ya, penipuan apapun atau dari giveaway scams? Coba siapa yang punya pengalaman? Kalau aku sendiri penipuan sih ada ya. Waktu itu saya kan main Facebook itu pas zamannya main Mobile Legend. Nah itu saya itu membeli akun Mobile Legend itu sendiri. Ya nggak terlalu mahal tapi murah sih. Dan itu saya saya beli, terus saya masukkan ke HP dan akun itu kan akunnya beli kan. Itu pertama kali bisa saya sudah transfer dan itu nggak terlalu tinggi sih, cuma 50.000 lah. Nah, itu kan akun Mobile Legend. Nah setelah awalnya itu masih baik-baik aja, 1, 2, 3 hari lah. Dan lama kelamaan akun saya malah nggak bisa dibuka lagi. Dan itu kata teman saya yang tahu tentang akun-akun gitu, katanya itu di hack back gitu loh, dikembalikan ke akun pemilik aslinya. Ya seperti itu sih, itu yang penipuan yang saya rasakan. Kalau aku hampir kena tipu, tapi bukan penipuan online. Jadi pas aku SD orang tua aku pernah ditelepon. Katanya aku jatuh di sekolah, terus dibawa ke rumah sakit. Jadi penipu itu tuh mengaku jadi pihak dari rumah sakitnya. Jadi papa aku disuruh transfer dulu untuk biaya aku operasi katanya, biar cepat ditangani. Jadi pelaku itu bilang kalau dia tuh dari pihak rumah sakit, terus meminta papaku untuk transfer uang supaya aku tuh cepat ditangani gitu. Tapi pas ditanya rumah sakit mana, itu pelakunya nggak mau ngomong, disuruh cepet-cepet aja transfer gitu. Terus habis itu kan papa aku nggak percaya toh, karena dia nggak menyebutkan aku sekolah di mana juga, terus rumah sakit mana nggak disebutkan. Jadi pelaku itu terus-terusan mendesak gitu loh, bilang ini harus segera ditanganin karena bilangnya membutuhkan darah gitu dan lain sebagainya. Nah mungkin penipuan itu juga bisa berupa telepon ya, jadi bukan cuman di online aja, tapi jadi harus berhati-hati gitu loh, nggak jangan mudah percaya. Mungkin kalau kena tipu kayak gini bisa hubungi dulu siapa yang dibilang jatuh lah atau apa dari pihak keluarga kita. Jadi jangan langsung percaya kalau misalnya anaknya jatuh, jangan langsung ditransfer gitu loh. Jadi harus hubungi dulu, memastikan apakah benar-benar terjadi atau enggak kayak gitu. Tapi untungnya nggak kena tipu sih, jadi untungnya nggak percaya dengan penipuan tersebut gitu. Kalau aku sendiri penipuan tuh pernah juga ngalamin waktu udah lama juga sih. Waktu itu di Instagram ada kayak kayak giveaway gitu, cuman itu kan game, ada kayak giveaway gitu, mau bagi-bagi. Kalau di game itu ya kayak diamond gitu, cuman itu koin buat game gitu. Itu ada giveaway gitu, terus ada linknya, terus aku coba kan masukin coba Akun klik linknya itu, ternyata suruh masukin password, akun username sama password. Aku waktu itu kan nggak tahu juga, soalnya
apa namanya, kayak linknya itu bener-bener mirip banget kayak link aslinya gitu loh. Terus aku masukin username sama password aku, terus aku login di situ. Habis itu kukira apa namanya kayak giveaway-nya itu langsung masuk gitu kan. Terus aku coba buka gamenya itu, aku masuk, ternyata akun aku diretas. Terus akun aku hilang. Nah, itu pengalaman aku. Berarti dari teman-teman ini gampang ketipu ya teman-teman. Gampang ketipu ya. Tapi soalnya ya aku pun pastinya juga pernah mirip-mirip kayak punyanya Eza dan Charlie juga, tapi nggak sampai diretas juga akun aku karena itu agak ribet ya teman-teman. Kita lanjut aja teman-teman. Karena kita juga tadi udah melakukan sharing, karena sharing is caring gitu. Jadi menurut Eza nih, biar kita nggak kena lagi yang namanya giveaway scams atau apapun itu jenis penipuannya, gimana sih? Ada tips and trick nggak? Tips mungkin dari pengalamanku tadi ya. Mungkin kita bisa apa namanya? Kita lihat dulu tuh akunnya. Akun tuh bener-bener akun yang bukan fake gitu kan. Maksudnya bener-bener akun yang kayak biasanya emang bener ngasih giveaway gitu. Kalau biasanya emang ngasih giveaway gitu, kita mungkin nggak apa-apa ya. Kalau itu akunnya emang mencurigakan, mungkin kita harus lihat dulu akun itu bener-bener apa bukan. Lalu kita bisa lihat itu kayak tadi aku klik link itu kan, terus masukin username dan password. Kita juga bisa pastiin dulu itu linknya beneran apa enggak, linknya berbahaya apa enggak. Terus kita juga bisa ya itu jangan sekali-kali kita masukin username kita sama password kita di link yang enggak kita tahu, soalnya bisa jadi ya data kita diretas, atau entah kita kalau kita dapat link yang suruh masukin apa namanya kayak bukan apa virtual account bank gitu kan, bisa aja kan uangnya kita bisa habis diambil gitu. Berarti untuk teman-teman nih nggak boleh yang namanya asal-asalan dalam masukin data pribadi, oke? Terusan kalau menurut Charlie sendiri, tips dari Eza untuk ngehindarin yang namanya giveaway scams ini udah oke atau belum? Atau mungkin kalian berdua ternyata satu pikiran untuk tips ini? Jadi gini ya, kalau kasusnya punya Eza itu termasuk link yang itu kan termasuk link phishing kalau di ini kan. Kalau kembali ke topik kita yaitu tentang PMO itu tentang banyak akun yang di Facebook itu apa namanya menjadi pembelajaran ya. Jadi tipsnya itu mungkin sebaiknya kita analisis dulu apakah akun itu real atau bukan. Biasanya kalau real itu centang biru seperti itu. Jadi verifikasi. Tapi kita kan nggak tahu. Jadi kayak bapak ibu kita kan jadi kayak tergiur lah dengan apa namanya giveaway seperti itu, dan mereka nggak tahu itu akun asli atau bukan. Nah seperti itu. Dan saran dari saya itu iya seperti itu. Jadi kita mengedukasi kepada orang-orang yang lebih tua yang tidak mengerti apa itu sosmed, belajar seperti itu, dan apa namanya mempelajari, kita ajari bagaimana gini main Facebook begini. Nah itu apalagi yang jualan-jualan yang di Facebook itu kan sepertinya menggiurkan kan, murah seperti ya banyak sekali kan. Itu apa namanya seperti apa namanya kasusnya, saya perlunya mengedukasi kepada orang-orang yang nggak tahu, apalagi orang tua seperti bapak ibu kita kan, kita ajari bagaimana ini kan Facebook ini, terutama Facebook ya, soalnya saya lihat tuh nggak mungkin ya orang-orang tua itu main Instagram, TikTok itu jarang sekali. Facebook yang saya temuin tuh banyak sekali Facebook, dan itu sangat apa namanya banyak sekali yang tertipu lah tentang kasus Baimong yang tersebut itu, seperti itu sih. Oke, berarti kalau kayak gitu ini agak
ada sedikit perbedaan, ada sedikit tambah-tambahan dari tipsnya Eza tadi. Mungkin teman-teman bisa ikutin saran dari kedua teman kita ini. Kalau dari Sherlyn nih, mungkin bisa kasih tahu kita hal apa sih yang harus kita lakuin kalau misalnya udah akhirnya ketipu duluan. Kalau tips dari aku ya, kan sekarang udah canggih toh. Canggih, kita bisa cari di Google bagaimana cara untuk melacak nomor dari penipu tersebut. Nah, biasanya itu kita bisa masukin nomor, lalu bisa mengacak di mana nomor itu berada dan atas nama siapa, biasanya muncul. Nah, kalau misalnya nggak muncul dan nggak tahu di mana pelaku tersebut berada, kita bisa langsung laporkan ke polisi dan meminta polisi untuk menindaklanjutinya. Tetapi harus dengan bukti-bukti yang jelas. Kayak misalnya kalau ada chat, itu harus di-save dulu, di-screenshot dulu chatnya. Terus kalau semisalnya nggak ada bukti, jadi kan susah ya pihak kepolisian untuk menindaklanjuti. Jadi kita harus mengumpulkan semua bukti dulu, berkas-berkasnya baru kita laporkan ke polisi. Gitu sih kalau tips dari aku. Ini udah banyak banget tips dan trik. Mungkin kalau misalnya kalian gak nonton ini sampai selesai, kalian gak akan tahu tips dan triknya, dan kalian akan ketipu terus gitu. Karena itu kayak gak apa-apa kalau ketipu, asal jangan jadi penipunya ya guys, karena itu kriminal. Oke? Aku juga pernah nih lihat di Instagram atau di Twitter atau sekarang namanya X, itu banyak banget yang up habis kena tipu lewat giveaway. Itu tuh gak cuma satu, gak cuma dua, tapi banyak banget postingan soal giveaway scams dan segala macam. Itu paling banyak tuh di Twitter, karena di Twitter tuh lebih gampang naiknya daripada di Instagram kan. Menurut kalian, hal itu gimana? Apakah akhirnya yang kena tipu ini juga salah karena dia ceroboh? Atau gimana menurut kalian? Siapa yang mau jawab duluan? Tadi kan dibilang apakah yang salah itu penipunya atau yang korbannya kan? Kalau menurut aku ya, yang salah tetap dua-duanya. Nipu itu juga salah, nipu itu dosa tuh. Yang kedua, korbannya itu juga salah karena emang ceroboh kan, nggak merhatiin tips-tips apa yang kita sampaikan tadi kan. Mungkin emang belum nonton video kita kan. Belum jadi juga. Belum jadi videonya kan. Ya itulah kalau dari aku. Terkait penipuan itu ya, jadi yang salah biasanya ya ada duanya sih seperti tadi. Cuman biasanya penipu itu ada komplotannya ya. Jadi seperti provokasi. Jadi kayak misalkan link ini, linknya ini kayak gini, nanti bisa dapat gini. Nah itu kan satu memprovokasi, nanti satunya kena gitu kan. Jadi ingin mencoba hal seperti itu. Nah itu yang membuat penipuan itu beredar seperti itu, populer ya. Masih belum ada penanganannya dan itu udah masih sulit untuk ditangani untuk polisi. Kalau untuk korban itu ceroboh sih dia, karena dia terlalu nafsu kali ya dengan iming-iming hadiah itu kali ya. Ya makanya itu kan ada kayak komplotannya gitu kan. Iya. Dia nggak cari tahu dulu gitu loh, apakah akun itu benar asli dari artis atau influencer yang mau ngadakin giveaway atau enggak. Dia kayak main langsung isi datanya mungkin. Terus misalnya kalau disuruh transfer, dia langsung transfer, kayak enggak berpikir lebih lanjut gitu loh. Kayak ini beneran nggak sih giveaway-nya? Soalnya kan instan banget ya kalau giveaway itu dikasihnya. Jadi kayak ceroboh juga karena nggak cari tahu kebenarannya terlebih dahulu gitu. Kayak main langsung masukin data aja gitu. Oke. A few moments later. Karena tadi kan juga ya kayak yang teman-teman bilang juga, kita harus
lihatlah official account-nya. Kalau misalnya bukan official account, jangan gitu. Karena di sini juga udah banyak banget kasus-kasus penipuan. Bahkan kalau kalian cek setiap giveaway itu pasti dia punya syarat yang agak nggak masuk akal menurut aku. Bener-bener nggak make sense karena kadang kayak harus like akun ini. Bahkan sampai waktu itu pernah aku nemu dia harus nge-like 20 akun dengan follow juga 20 akun dan harus komen juga dan segala macam halnya. Bagi aku sendiri sih males ya untuk ikut-ikut giveaway kayak gitu karena kayak ngapain buang-buang waktu gitu, harus follow, harus like, komen, sedangkan hadiah yang kita dapet tuh nggak seberapa. Bahkan kadang kalau misalnya uang pun masih ada potong pajak dan segala macam. Itu pun nanti bisa diundi sama yang lain juga. Iya, karena kayak udah capek-capek terus gak dapet kan malah sakit hati kan jadinya. Bener. Kan wasting time banget gitu. Nah, kalau terusan udah banyak banget gini, ujung-ujungnya nipu dan segala macam, dari kalian punya nggak sih ide kreatif yang atau solusi untuk hal-hal kayak giveaway scam ini? Bukan dari kasus game Baimuang aja, tapi kasus-kasus yang lain juga ya. Jadi ide kreatif ya, mungkin kalau emang benar-benar pingin dapetin hadiahnya itu pastiin akunnya asli atau enggak, seperti yang udah dibahas tadi. Terus jangan mudah terpercaya dengan link-link tautan yang di-share di Facebook lah, TikTok lah, atau Instagram. Jangan mudah percaya. Kalau emang benar-benar pingin, cari tahu langsung ke akun aslinya gitu, supaya nggak terjadi penipuan kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau dari aku buat kita ngasih solusi ide kreatif ya. Kita tuh bisa itu loh, kayak kayak yang dibilang Cari tadi loh. Kayak kita pendidikan ke masyarakat gitu loh. Kita edukasi ke masyarakat, kita sosialisasikan ke masyarakat kalau untuk menggunakan media sosial itu emang kita perlu banyak-banyak berhati-hatilah atau kita perlu mengamankan data-data kita agar kita nggak mudah percaya atau kita tidak mudah tertipu dengan kasus-kasus yang udah belakangan ini banyak terjadi kan. Terus kita juga itu juga pengecekan informasi, apakah itu informasi itu benar apa enggak. Kita pastiin dulu kalau kita benar-benar pengen banget dapat giveaway. Jadi aku kepikiran ya dari tadi ya, ide kreatif itu ya. Kan misalkan si penipu mengirimkan link. Jadi kita buat link phishing lagi aja. Kita kirim ke pelaku itu tersebut. Jadi kayak misalkan iming-imingan yang lebih memuaskan gitu kan. Kalau dia mengeklik, kita dapat akunnya seperti itu. Nah, itu kan termasuk jahat ya. Mengerjai pelaku penipuan giveaway seperti itu menurut. Berarti ini sama aja penipu kena tipu gitu kan. Nah, akhirnya penipunya kena tipu juga teman-teman. Jadi kayak tektokan. Kita tuh nggak bisa ditipu segampang itu gitu. Licik. Iya harus licik. Nah, kalau gitu aku udah bisa nih ambil kesimpulannya dari teman-teman semua. Karena kalau ternyata giveaway scams atau penipuan giveaway itu emang perilaku yang nggak seharusnya dilakuin sama orang-orang yang masih waras menurutku. Karena kalau misalnya emang udah nggak waras dan satu-satunya supaya dapat uang emang harus nipu, itu makin gak waras lagi. Apalagi melakukan kejahatan-kejahatannya yang lain tuh juga nggak boleh. Nah, dari diskusi kita tadi, kita tuh bisa ambil kesimpulan kalau misalnya ada giveaway dengan syarat yang banyak banget, yang numpuk banget,
mungkin bisa kita cek dulu tuh, karena sekarang di Instagram itu bisa cek data pribadi dari akunnya. Aku sendiri selalu ngecek data pribadi akun yang all shop gitu. Apalagi kan kalau misalnya aku kan dari Bekasi ya, jadi dengan anak Bekasi yang sering banget nge-thrift ini, kita tuh selalu ngecek. Pertama yang selalu kita cek itu akunnya, dia join di Instagram dari tahun berapa, terus dia berapa kali ganti username, karena semakin banyak dia ganti username, semakin besar juga persenan dia kalau misalnya dia itu penipu, fix penipu kayak gitu. Karena kayak sekarang menurutku nipu itu juga makin kesini makin mudah, karena banyak orang yang makin sering dan makin gampang untuk ditipu, dan otak-otak penipu itu emang beneran licik banget dan pinter-pinter banget. Untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media, karena kita menggunakan sosial media pun kita punya kebijakan privasi, kayak apa aja yang bisa dilihat sama orang atau gak bisa dilihat sama orang, itu tuh bisa kita atur sekarang. Terusan masalah giveaway scams ini, mungkin teman-teman bisa mengikuti giveaway dari akun-akun yang memang udah verified, yang memang udah centang biru gitu. Karena walaupun memang ya nggak sepenuhnya benar juga, mungkin orang-orang verified juga mungkin pernah nipu juga, kita kan nggak tahu ya. Tapi lebih baik untuk mempercayai giveaway yang verified, yang dilakukan sama orang-orang yang verified. Tapi lebih baik nggak ikut giveaway sih teman-teman, karena sangat tidak disarankan juga menurut aku. Keuntungannya juga masih bingung letaknya di mana. Justru kita lebih kerugi karena pertama dia wasting time, buang-buang waktu banget. Terus juga kita rugi mungkin nanti kalau misalnya uang ada dipotong pajak dan segala macem. Jadi dari teman-teman ini ada nggak closing statement dari masing-masing kalian, atau salah satu dari kalian mau kasih closing statement? Jadi karena penipuan ini udah banyak ya, sering terjadi juga, kita sebagai generasi muda harus bijak dalam menggunakan sosial media. Kita juga harus punya wawasan yang lebih luas lagi tentang cara pemakaian sosial media dan lain sebagainya. Kita juga nggak boleh langsung menyimpulkan kalau hal itu tuh benar-benar emang valid gitu loh. Kita harus cari tahu dulu, analisis dulu dan lain sebagainya, apakah hal tersebut itu benar adanya atau enggak. Jadi kita juga sebagai generasi muda harus ngajarin orang tua kita atau saudara-saudara kita tentang bijaknya bersosial media, agar penipuan ini tuh nggak terus-terusan terjadi gitu loh. Kan kasihan juga kan kalau orang-orang tua terkena tipu online shop lah atau apalah. Jadi kita harus punya wawasan yang luas dan lebih bijak lagi dalam memakai sosial media begitu. Ya, aku punya punya pesan buat kalian, buat kalian komunitas penipu, stop menyebarkan link ataupun memprovokasi yang menyebabkan korban-korban tersebut terjerumus ke dalam penipuan Anda. Seperti itu. Sedikit dari saya karena sudah banyak disampaikan oleh teman-teman. Kalau kalian pengen ikut giveaway, mending kalian ikut kuis di 17-an. Udah itu aja. Karena lebih nyata teman-teman, kalau kuis di 17-an tuh lebih nyata hadiahnya. Karena kayak Langsung dikasih gitu. iya, dan kita juga bisa lihat, wah hadiahnya bagus nih, harus ikut nih. Sangat berguna gitu hadiahnya, pasti berguna. Karena kalau di 17-an tuh kayak nggak mungkin nggak berguna hadiahnya. Walaupun hadiahnya sendok dan garpu ya. Iya, karena sendok garpu pun bisa buat makan loh. Lumayan. Lebih realistis. Iya, lebih realistis, kayak lebih ada contoh nyatanya gitu. Seru juga kan ikut lomba-lomba. Betul. Kita harus ikut dalam antusiasme 17-an. Karena nggak boleh jadi yang diem-diem aja di rumah tuh nggak boleh. Daripada giveaway cuma dari sosial media aja, mending 17-an sekalian interaksi sama masyarakat yang lain, sama tetangga-tetangga yang lain. Oke, kita udah sampai di ujung dari
podcast kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman juga udah luangin waktu untuk datang ke sini. Luar biasa banget karena ini di Tengaran, FYI aja, dan mereka datang dari jauh sekali gitu. Dari jauh sekali gitu kan. Makasih juga untuk teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mungkin teman-teman yang cuma nonton di tengah-tengah, awas aja. Oke, awas aja. Kita nggak ngancam apa-apa, cuma awas aja. Terus juga kita juga mau ucapin terima kasih juga untuk teman-teman di mata kuliah Cyber Sociology dan Bu Ina juga. Kami juga mau ucapkan terima kasih untuk Bu Ina. Mungkin segitu aja dari kelompok kita, dari kita semua. Mungkin diskusi yang lain juga akan kita teruskan nanti kalau misalnya kita punya waktu lagi. Semoga juga apa yang udah kita diskusiin, apa yang udah kita bahas hari ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain, untuk teman-teman yang nonton. Kita juga minta maaf kalau misalnya materi kita hari ini, materi yang kita bawain atau giveaway scams ini A few moments later. kurang lengkap atau kurang terjadi juga di hidup kalian, kurang relate mungkin. Ya, kita juga minta maaf. Tapi kalau misalnya nantinya kalian amit-amit ya, ini nauzubillah min dzalik, kalau misalnya kalian mungkin terkena giveaway scams, mungkin bisa nonton podcast kita karena banyak tips dan trik juga dari teman-teman. Segitu dulu dari kita. See you next time. Bye.